Oke, ya. Di siang hari ini kita akan mempelajari wudhu. Ya, jangan sampai setelah kita selesai dari bab ini kita masih salah-salah dalam berwudhu. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, kita sudah berapa tahun kita sholatnya. Jangan sampai ada satu sholat ya atau bahkan lebih dari satu sholat yang kita salah dalam berwudhu di situ sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Taib al-wudhu. Ya, silakan dibuka halaman 47 sudah semua? Saya presentasikan ya. Oke. Ya, di sini. Nah, kita fokus seperti biasa, kita ke fokus di kosakata baru, yaitu al-marafiq. Apa al-marafiq? Siku. Ya, ini al-marafiq ini. Apa namanya? Siku. Ausah, apa ausah? Diambil dari kata wasah. Apa? Pergelangan. Bukan. Ini saat garuk-garuk karena gatal. Ausah artinya apa? Ya, ausah artinya kotor, kotoran. Oke, sekarang mukafirun. Mukafirun apa? Mukafirud dzunub. Ya, titik-titik dosa. Apa? Mukafir dzunub. Lihat ini, mukafir itu seperti ini loh, ya. Oh ya, udah pakai ini aja. Nah, lihat saat melakukan mukafir ini. Ini ada banyak kotoran misalkan di sini. Nah, kemudian Ustadz hapus. Nah, ini namanya mukafir. Apa artinya? Menghilangkan. Ya, menghilangkan, menghapus, membersihkan. Ya, silahkan. Kemudian, sudah di sini. Sekarang, isbagun. Isbag, apa artinya isbag? Diambil dari kata sabago. Isbag artinya, tulis, menyempurnakan. Kemudian al-makarih. Apa arti al-makarih? Al-makarih itu seperti langsung saja saya artikan aja. Al-makarih itu sesuatu yang dibenci. Kalau kita lihat di kamus yang ada di belakang, kita cek. Al-makarih itu secara bahasa diartikan sebagai mana kemarin ya? Makarih. Ya, ma yakrahuhul insan, apa yang dibenci manusia. Ya, apa yang kalian tidak sukai itu dinamakan makarih. Kemudian al-khuta, apa al-khuta? Setiap hari kita lakukan ini. Lihat Ustaz. Ini namanya al-khuta. Berjalan. Ya, melangkah. Jalan. Kemudian syahwatun, ya paham semua ya. Kemudian ar-ribat. Apa ar-ribat?
Aribat, lihat di catatan kaki. Oh ternyata 8 sebelahnya. Aribat, yaitu lihat al-mulazamatu ala ta'atillah. Al-mulazamatu ala ta'atillah. Al-mulazamatu ala ta'atillah. Apa al-mulazamah artinya? Mulazamah itu artinya berpegang teguh, ya. Mendiami, berpegang teguh, setia. Berarti apa artinya al-mulazamatu ala ta'atillah? Setia dengan Allah. Ini ketinggalan di ta'ah, apa artinya ta'ah? Ketaatan, setia dengan ketaatan terhadap Allah. Jadi aribat artinya kesetiaan dengan ketakwaan kepada Allah. At-tartib apa at-tartib? Ini diterjemahkan di bahasa Indonesia ini, jadikan dipindahkan di bahasa Indonesia. Apa at-tartib artinya? Tertib. Tertib. Kemudian al-muwalah. Al-muwalatun. Muamalah. Bukan. Al-muwalah itu artinya apa ya? Misalkan kita mau daftar di Bakah kan, pertama daftar dulu di internet. Kemudian ngirim apa data-data. Kemudian tes. Kemudian nunggu pengumuman. Kemudian diumumkan. Ternyata nggak keterima. Nah, yang lain ternyata diterima. Kemudian masuk, belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lulus. Itu namanya muwalah. Apa artinya? Proses. Bukan proses. Jadi, kita nggak bisa kelas 1 langsung kelas 3 gitu. Apa namanya? Loncat. Usaha. Urut. Oh. Urut. Runtut atau urut. Kemudian a'adza yu'idzu. Apa a'adza yu'idzu? A'adza yu'idzu, ya. A'udzu billah. Apa artinya? A'adza yu'idzu, Berlindung. Berlindung. Nah, berlindung. Kalau kita lihat ya terjemahan di kamus di halaman 124, a'ada yu'idu hama, ya, menjaga, melindungi. Baik, kemudian tafsilun. Apa tafsil? Tafsilun lil mayyit. Apa berarti? Jelas ini ya. Apa tafsilun lil mayyit? Mandikan. Memandikan. Kalau waslun kemana apa? Mandi. Kalau tafsil memandikan, ya. Seperti juga tadkhil, berarti memasukkan. Takhrij artinya mengeluarkan. Nah, seperti itu. Taksil artinya memandikan. Kemudian ghaibah, apa ghaibah artinya? Ghibah. Bukan, ghibah itu ghibah juga. Nah, kalau ghaibatul aql. Ghaib apa artinya ghaib? Ghaib, orang ini ghaib. Hilang, enggak hadir. Nah, hilang. Berarti kalau akal, Tidak berakal. bukan tidak berakal. Hilang akalnya. Hilang akal. Ya, Gila hilang akalnya. Ya, gila, tidur. Ya, kemudian apa? Koma, pingsan. Kemudian nawaqidul wudu. Apa nawaqidul wudu? Batal. Wudu. Pembatal wudu.
Ya, pembatal wudhu. Kemudian al-farju. Nah, ini jelas ya, kemaluan. Az-zakaru. Apa az-zakaru? Kemaluan. Ya. Yang al-farji itu untuk perempuan, Ustaz. Ya, untuk al-farju ini untuk wanita, az-zakaru itu untuk lelaki. Laki-laki. Hafal ya kan. Tahunya tuh tahunya. Kemudian hikmah. Hikmah apa hikmah? Pelajaran Hikmah. yang dapat diambil. Hikmah ya, hikmah. Apalagi kita Hikmah. artikan. Hikmah. Kemudian tolong dibaca, saudara Rapli, Ustaz. Rafli dulu lah. Nggak apa-apa. An adat. Iya. Hukmu taharati bin nisbati sholati Lis-sholati. lis-sholati at-taharatu minan najasati wal hadasil asghari wal akbari syartu lis-sihhati sholati wa dalilu ala dzalika qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hasbuk. At-taharah, ya, bersuci, minan najas, bersuci dari najis, wal hadathi, dan hadas, al-as'ar wal akbar, syartun lissihhatis sholah. Nah, ini garis bawahi, syartun lissihhatis sholah. Ya, bersuci dari najis dan hadas, ya, itu adalah syarat dari sholat. Nah, apa bedanya najis dengan hadas? Kemarin sudah kita jelaskan apa? Kalau najis itu apa? Bendanya. Kalau hadas itu kondisi. Ya, kondisi seseorang tidak boleh sholat itu namanya hadas. Adapun benda itu dinamakan benda najis. Dalilnya apa, Ustaz? Kok bersuci itu menjadi syarat ya untuk sahnya sholat? Allah berfirman, ya, silahkan dihafal masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, di surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri ya untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq. Ilal marafiq. Apa marafiq? Lihat di sini tadi sudah kita jelaskan. Jam'ul mirfaq, ya. Jamak dari mirfaq. Wa huwa multaqa admil adudi wa bidira'i. Dan dia adalah multaqa. Multaqa itu apa artinya? Nah, seperti ini multaqa. Apa? Pertempuran. Pertemuan. Oh iya, pertemuan. Pertemuan apa? Admil adudi bidzira'i. Pertemuan dengan tulang bahu dengan tulang apa? Tulang hasta. Berarti apa? Pertemuan tulang bahu dan tulang hasta berarti siku. Nah, ini dalilnya ya. Kalau kalian ditanya, apa hukum wudhu sebelum sholat? Maka wajib. Saat kalau sholat sunnah gimana? Meskipun sholat sunnah wajib berwudhu terlebih dahulu. Nah, ini gambarnya mashur roksi, ya, mengusap kepala. Kemudian ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Ya, mencuci tangan hingga siku. Kemudian ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ghuslul rijlaini ilal ka'bain. Ya, membasuh kaki sampai ka'bain apa ka'bain? Mata kaki. Nah, ka'bain itu ka'bain. Nih, lihat ka'bain sini. Ya, perhatikan. Nah, kemudian ini al-wudu. Nah, maka di ayat tadi Allah menjelaskan tentang tata cara wudu. Ya, pertama membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, ya, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki.
Nah, kemudian pengertian wudu, ya, Ustaz bacakan. Ta'riful wudu'i huwa ghuslul wajhi wal yadaini wa mashur ra'si wa ghuslur rijlaini bil ma'it tahuri. Perhatikan, yang dinamakan wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Yadaini berapa berarti tangannya? 2. Kalau yadun berapa? Yadun berapa Tangan. jumlahnya? Kalau yadun berapa jumlahnya? 1, 1. Kalau yadaini 2, 2, 2. Kalau aidin 3, 3 atau lebih. ya atau jamak lebih. ya 3 atau lebih ya. Membasuh wajah atau tangan, wa mashur ra'si atau mengusap, bukan mengusap apa? Ya mengusap kepala, wa ghuslur rijlaini dan membasuh kedua kaki bil ma'it tahuri dengan air yang suci lagi mensucikan. Ingat kemarin air ada 3, at-tahur, at-tahir dan najas. Dan yang digunakan untuk wudhu adalah ma'ut tahur. Ya, tidak boleh ma' tahir atau ma'un najas. Kemudian yang ketiga, hikmatul wudhu. Silakan dibaca oleh teman kita. Kautsar, silakan. Hikmatul wudu'i. Nazafatul a'dha'il allati yaksuru ta'arruduha lil awsakhi. Al-wudu'u yujaddidun nasyata wa yuqawi 'alal ibadati. Al-wudu'u mukaffirudz dzunubi. Qala alaihi salatu wassalam, ala udullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghu al-wudu'i ala al-makarihi wa kasratul khuta ila al-masajidi wa intidharu as-salati ba'da as-salati fadzalikumur ribatu. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi. Baik. Nah, sekarang kita belajar hikmah tentang wudu. Yang pertama apa? Nadzafah. Apa nadzafah kemarin? Kebersihan. Nadzafatul a'dha, ya, kebersihan. A'dha adalah tangan, perut, kaki, kepala, itu namanya a'dha. Apa namanya berarti? Anggota badan, ya. Kebersihan anggota badan allati yaktsuru ta'arruduha lil awsakh, ya. Kebersihan anggota badan yang memiliki potensi yang banyak terkena kotoran. Karena kita lihat yang dibasuh dalam wudhu apa, misalkan tangan, ya, yang kita gunakan untuk menyentuh benda-benda, ya, untuk bekerja, kemudian wajah, ya, sebagai mahkota kita, ya, yang badannya tidak tertutup oleh pakaian, ya, kemudian kepala juga, kaki yang kita buat berjalan, melangkah, ya. Anggota badan ini sangat sering terkena kotoran. Ya, makanya juga untuk menghindari virus corona kan apa coba? Ya. Dilarang menyentuh wajah, ya. Karena tangan ini kita menyentuh benda-benda yang kita tidak ketahui apakah di situ ada virus atau tidak. Nah, maka dari itu untuk salah satu caranya jangan menyentuh wajah. Nah, itu ya yang pertama. Hikmah yang pertama. Yang kedua, al-wudu'u yujaddidun nasyata wa yuqawwi 'alal ibadah. Nah, ini penting nih. Nah, ini rahasia ini ya. Al-wudu'u yujaddidun nasyat. Ya. Wudu itu memperbarui semangat. Ya, yujaddid apa artinya? Memperbarui. An-nasyat artinya semangat. Wa yuqawwi 'alal ibadah, dan membuat kuat untuk beribadah. Nah, kalau kita perhatikan, Masya Allah ya, keajaiban wudu. Sebelum orang melakukan sholat,
ya mungkin kita sedang belajar, orang tua kalian sedang bekerja, ya. Kemudian tiba waktu sholat. Apakah dalam kondisi demikian orang langsung diperbolehkan untuk sholat? Ya, nggak pakai wudhu dulu? Ya, tidak boleh. Tapi harus apa? Wudhu dulu. Ya, karena badan kita ini sedang panas, sedang ya mungkin ada yang emosi, ada yang pelajaran ini kok susah, nggak paham-paham gitu kan, masih marah-marah, ya. Maka tiba waktu sholat maka wudhu terlebih dahulu. Ya, namanya badan yang panas kena air rasanya apa? Dingin. Ya, tenteram pikiran, ya, stres berkurang, beban ya merasa hilang. Nah, kemudian setelah wudhu apakah langsung sholat? Tidak kan? Ya, sholat sunnah dulu, ya, sholat sunnah 2 rakaat, ya, tahiyatul masjid. Kemudian sholat qobliyah, kemudian baru qomat. Sehingga ketika qomat badan sudah siap, jiwa raga sudah hadir untuk melakukan sholat wajib, ya, dipandu oleh imam, suaranya bagus lagi, ya, maka dari itu, ya, wudhu ini sangat memperbarui semangat dalam ibadah. Nah, itu yang kedua. Hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ikhwan, al-wudu'u mukaffirun lidzunub. Nah, ini tanpa kita sadari ya, mungkin baru di pertemuan kali ini, wudu itu menghapus dosa. Mukafir apa tadi artinya di atas? Menghapus. Al-wudu'u mukaffirun lidzunub. Berwudu itu menghapus dosa. Apa dalilnya? Apa buktinya? Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabat, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sesuatu yang bisa menghapus khotoya? Apa khotoya? Dosa, ya. Khotoya sama dengan dzunub, ya. Apa yang menghapus dosa? Dan wayarfa'u bihi darajat. Yarfa artinya mengangkat, ya. Dan yang bisa mengangkat derajat, ya. Jelas kalau diberitahu seperti itu, apa kata para sahabat? Qul bala ya Rasulullah, ya. Iya wahai Rasulullah. Nah, apa amalan-amalan tersebut? Ya, yang pertama, isbaghul wudu'i alal makarih. Ya. Isbagh apa artinya? Lihat, isbagh al-wudu itmamuhu, menyempurnakan. Ya, di catatan di bawah itu itmamuhu. Ya, menyempurnakan. Ya, menyempurnakan wudu alal makarih, meskipun tidak disukai. Maksudnya apa sih tidak disukai? Misalkan dingin, ya, misalkan suhunya dingin sekali. Ya, saya pernah di Karanganyar, ya, di Gunung Lawu itu. Saya Ustadz jam 12 siang tuh nggak berani mandi. Kenapa? Dingin sekali airnya itu, kayak air kulkas, ya. Meskipun jam 12 siang loh. Ya. Ya, tapi karena kebutuhan kan, karena mau wudu ya mau tidak mau kita harus bersih-bersih. Nah, jam 12 itu sangat dingin sekali. Apalagi subuh, ya, 3:30, 3:30, ya, 4:30, dingin sekali. Dan itu tidak kita sukai, ya, bangun tidur masih setengah-setengah sadar, ya, auranya belum terkumpul, tiba-tiba langsung pegang air es. Ya. Nah, maka dari itu, ya, sesuatu menjadi hal yang tidak disukai. Akan tetapi kalau kita lakukan, ya, kalau kita lakukan tersebut, maka faedahnya apa? Mukaffirun lidzunub, bisa memperhapus pahala. Bakasratul, yaitu yang pertama. Yang kedua, yang bisa membuat dosa-dosa kita terangkat, wa kasratul khuta ilal masjid. Ya, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, maka kita disunahkan kalau pergi ke masjid, ya, berjalan kaki sejauh, ya. Ya, kalau jauh maka uzur, ya. Maka uzur, ya, kalau mungkin 100 meter atau
ya 50 meter, maka lebih disarankan kita untuk berjalan, lebih hemat bahan bakar dan bisa menghapuskan dosa. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada juga amalan yang bisa menghapuskan dosa. Wantidharus sholati ba'das sholat. Ya, wantidharus sholati ba'das sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya menunggu sholat wajib setelah sholat wajib. Misalkan yang sering kita lakukan adalah sholat maghrib. Ya, misalkan kita sholat di masjid. Ya, sholat di masjid. Nah, kemudian kita tidak pulang. Setelah sholat maghrib kita tidak pulang. Ya, yang lain orang pada pulang ke rumah. Kita tetap duduk saja. Ya, duduk, ngaji, nunggu sholat isya. Maka itu namanya intidharus sholat ba'das sholat. Ya, menunggu sholat setelah sholat. Apa kata Rasulullah? Fadzalikumur ribat. Maka itulah, apa tadi ribat tadi? Apa ribat? Menghapus dosa. Ribat mulazamah ala taatillah, setia dengan ketaatan kepada Allah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Ya, 3 amalan ini ya amal yang mudah tapi bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Apa yang pertama? Menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu sholat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Afwan tadi, maka itulah setia apa tadi Ustaz? Mulazamah. Apa? Anda mau nanya Ustaz? Tadi yang belum. Yang tadi apa? Mulazamah artinya setia. Setia dengan apa? Selanjutnya. Dan ketaatan. Oke, Noval, silahkan. Ustaz, biasanya kan wudu itu kan yang saat rambut Ustaz, yang saat membasuh rambut. Ya. Itu kan kita menggunakan tangan kan Ustaz. Ya. Nah, kalau misalnya kita langsung arahkan kepala kita ke air itu boleh nggak Ustaz? Kayak mandi gitu Ustaz. Oh, ya. Sudah? Sudah. Maka begini, kita melakukannya terlebih dahulu dengan anjuran ya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya kita harus mengusap saja, cukup mengusap, ya mengusap. Nah, seperti itu mengusap. Nah, itu yang paling utama. Kemudian bagaimana kalau kita bilasan saat kita guyur semuanya pakai gayung. Maka wallahu ta'ala alam seperti hal ini sepertinya ya dibolehkan. Tapi ini menjauhi hal yang sempurna, menjauhi hal yang lebih utama. Yang lebih utama kita lakukan adalah dengan mengusap saja, tidak perlu mengguyur. Ya. Nah, cukup? Noval? Cukup Ustaz. Baik. Sekarang furudul wudu. Furud apa artinya furud? Diambil dari kata fardun. Apa fardun? Fardun artinya Wajib. 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 Saat baca. Oke. Qabla ayyashra'al muslimu fi wudu'ihi yajibu alaihi ayyanwiya. Nah, garis bawahi ayyanwiya. Sebelum seorang muslim ya melakukan wudu, maka dia wajib untuk berniat. Wajib untuk berniat. Nah, kemudian pertanyaan Ustadz adalah li'anna niyata syartun li jami'il a'mal. Karena niat adalah syarat dari semua amal.
niat adalah syarat dari setiap amal. Umar bin Khattab ya meriwayatkan hadis dari Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu bergantung dengan niatnya. Nah, sekarang pertanyaan Ustadz, karena kita dalam bab wudu ya, bagaimana niat wudu? Bagaimana niat wudu? Ada yang tahu? Dalam hati. Ustaz. Dalam hati, Ustaz. Yakin? Niat wudu? Nggak ada bacaannya kan, Ustaz? Dalam hati. Ustaz. Dalam hati aja, Ustaz. Lah kalau nawaitul wudu. Tidak ada Ah. contohnya, Ustaz. Tidak. Loh, Tidak lah ada. buktinya dilakukan orang-orang. Ayo, Rafli kayak apa, Rafli? Orang banyak tuh kada tentu bener, Ustaz. Yang banyak belum. Taklid, Ustaz. Loh, tapi kalau pemilu yang dipilih yang paling banyak. Lantas mereka dapat bacaan tersebut dari siapa, Ustaz? Loh, ya saya tanya itu. Itu dari mana? Aduh, Akbar. Loh, katanya nggak ada niat. Nah, loh. Tapi itu ada tuh niat. Yuk. Indah. Yang dibaca mereka itu kan kira-kira itu emang ada contohnya kata seperti apa tuh? Nah, maka kita Cukup baca, bismillah. Dari maka ulama-ulama. kita baca di keterangan di kitabnya. Lihat, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya di dalam hati. Namanya niat itu tempatnya di hati. Mana mungkin orang apa misalkan dia ngambil piring, ngambil nasi, ngambil lauk, niatnya apa dia? Main bola? Ya enggak lah, dia niatnya apa? Makan. Dia ngambil botol, ngisi air, ya. Kemudian dia masukkan ke mulut. Niat apa dia? Minum atau cuci baju? Ya dia niat minum. Cuci tenggorokan. Sama seperti orang sholat. Ngambil air buat wudhu, basuh tangan, basuh wajah, ya, kemudian basuh tangan sampai siku, sampai basuh kaki. Masa niatnya lain? Masa niatnya nggak wudhu? Maka tidak mungkin. Nah, maka niat cukup di dalam hati. Maka ini koreksi ya di setiap kaum muslimin yang ada di Nusantara ini, terutama mereka masih tidak memahami atau masih belum paham ya antara niat ya dengan amalan lisan. Ya. Kalau niat itu cukup dengan hati, tidak perlu diucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil azhari lillahi ta'ala, atau nawaitul nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, atau niat-niat yang lain. Nawaitu apa? Nawaitu Saumagodin an adai fahdi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau niat salat. Apa, Ustaz? Nawaitu apa? Nawaitu usalli salat al-maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Itu semuanya. Kalau lihat, dengarkan, kalau semua ibadah harus ada niat yang harus diucapkan, repot. Contohnya apa? Salam. Salam niat nggak? Apa salam ibadah bukan? Mengucapkan salam. Ibadah bukan? Ya, ibadah. Ibadah. Kalau kita ketemu orang mau salam harus niat dulu. Nawaitu salama. Orangnya lewat sudah. Ya, telat. Nah, apalagi misalkan ibadah-ibadah yang lain, ya. Sedekah, ya. Mau ngasih uang, nawaitu sodakota. Wah, ini orang mau riya ini. Nah, maka mensusahkan, ya. Ingat ya, yang namanya niat itu di dalam hati. Kalau beol berniat juga ya Ustaz dalam hati. Beol ibadah bukan. Astagfirullahaladzim. Istamir. Ya dalam hati niatnya kalau Ustaz.
Kemudian lihat ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang dia mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahul jamaah. Diriwayatkan oleh para jamaah. Furuduhu sittah. Nah, sekarang wajib-wajib wudu ada 6 jumlahnya. Wajib-wajib wudu ada 6 jumlahnya. Nah, ini harus kalian lakukan setiap berwudu. Jangan sampai ada satu ketinggalan atau satu saja nggak sempurna, nanti sholatnya nggak sah. Harus dihafal ya. Yang pertama apa? Ghuslul wajhi. Membasuh wajah. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Saya jelaskan enggak ini ya? Oh enggak ya ternyata ya. Di sini aja. Ghuslul wajah ya. Itu ada perincian. Ghuslul wajah ada yang namanya istinsyaq. Apa namanya? Istinsyaq. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsyar yaitu mengeluarkannya. Ya, maka ini istinsyak dan istismar ini harus kita lakukan. Nah, berapa kali? 3 kali. Nah, kemudian ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan hingga siku. Kemudian yang ketiga, mashur ra'si, mengusap kepala. Nah, kemudian mengusap kepala ini juga jangan lupa telinga. Mengusap telinga, karena telinga termasuk ke dalam bagian kepala. Kemudian yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Ya, cukup sampai kedua mata kaki saja, jangan sampai lutut. Nah, kemudian yang kelima, at-tartibu baina a'dha'il wudu. Nah, at-tartib, apa? Tertib di antara bagian-bagian anggota wudu. Fala yuqaddimul mutaakhira ala sabiqihi. Jangan sampai mendahulukan yang akhir dari yang sebelumnya. Misalkan ya, basuh kaki dulu, dibalik ya, basuh kaki dulu, basuh kepala, basuh dua tangan, baru basuh wajah. Ya, salah. Tapi harus urut dari 1 sampai nomor 4. Nah, namanya tertib. Nah, yang keenam, al-muwalatu baina ghusl a'dha'i fala yatrukul wajh. Yajiffu qabla an yaghsila al-yadaini wa hakadha baqiyatu a'dha'il wudu'i. Al-muwalah apa al-muwalah? Urut. Ya. Baina ghuslil a'dha'i fala yatrukul wajha yajifu qabla an yaghsilal yadain. Ya, urut. Ya, urut. Ya, di sini jelaskan di antara waslil a'dha'i ya, di antara membasuh bagian-bagian. Maka jangan sampai yatruk, apa yatruk artinya? Taroka, artinya taroka. Taroka artinya meninggalkan. Maka jangan sampai meninggalkan wajah yajif, masih kering. Ya. Wajahnya masih kering. Ya, wajahnya masih kering. Qabla ayyagsilal yadaini. Ya, ayat sebelum membasuh kedua tangan. Ya,
mukanya dibasuh sebelah ya supaya masih kering, kemudian dia basuh tangan. Ya, maka tidak boleh ya. Wa hakadha baqiyatul a'dha'il wudu, dan seperti inilah ya pada bagian anggota yang lain. Ya, jadi syaratnya ada berapa berarti? Nah, kita harus hafal, jangan sampai kita tinggalkan ya atau kelupaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, pertanyaan? Ustaz, yang membasuh kepala itu Ustaz, emang ada masalah perbedaan ulama Ustaz? Yang ada yang sekali atau ada yang 3 kali? Semua itu ada perbedaan ulama. Ya, semua hal ya, kecuali bagian akidah ya, maksudnya bagian akidah. Ya, dalam fikih pasti ada yang namanya silang pendapat di antara ulama. Tapi apakah kita jadikan silang pendapat antara ulama itu ya untuk berpegang teguh dengan sebuah adat, kemudian rutinitas, tidak. Tapi di perbedaan pendapat ulama itu kita kita pilih dari pendapat yang paling kuat. Contohnya mengusap kepala. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan itu cukup bagian depannya aja, jadi sini ya. Sini ya, bagiannya aja, nggak perlu basuh semua. Nah, pernah nggak kalian lihat orang wudhunya gini-gini aja? Pernah kan? Iya. Nah, itu kalau botak susah. Kasihan dia nggak punya rambut. Maka ya, yang lebih sempurna ya itu mengusap semuanya dari belakang, dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Nah, kalau kita bicara perbedaan ulama, semua bidang pasti ada perbedaan. Baik, ada pertanyaan lain? Ustaz, itu membersihkan rambut itu yang dibersihkan rambut atau sampai kulit kepalanya, Ustaz? Cukup rambutnya saja. Jadi cukup yang maksudnya mengusap kepala cukup diusap saja. Kepala ya diusap. Ya yang ada di atas kepala apa? Rambut ya sudah. Nggak perlu sampai kita jereng-jereng gitu kan, kita belah-belah. Ya, tidak perlu. Cukup diusap saja. Sekali usapan. Kalau nggak punya rambut Pak Ustaz? Tetap. Yang botak-botak tuh Ustaz. Tetap diusap. Kalau orang nama Semer itu Ustaz kayak mana Ustaz? Yang bapirang rambut segala kuning, hijau. Ya tetap apapun ya, mau gimbal kayak mau reggae atau mau apa, tetap dia. Kalau Semer hitam Ustaz kayak mana Ustaz? Itu lain ya, Semer hitam ya tetap wudhunya seperti itu, tapi hukum Semer hitam itu tidak boleh. Hukum Semer hitam tidak boleh. Itu pertama. Berarti Semer hijau, biru, merah boleh? Boleh. Asalkan apa? Satu. Ya menurut saya ya sudah tumbuh uban. Oh iya. Nah kalau udah tumbuh uban silakan pakai semir. Tapi kalau masih rambut hitam, sehat masih muda, ngapain disemir ya? Sebagian ulama menjelaskan ya kalau memang sengaja menyemir-nyemir merah, biru ya, mereka melakukan yang namanya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah itu bahaya ya, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Baik, ada lagi? Makanya mungkin kalian perhatikan sebagian kakek-kakek rambutnya kok merah, pirang ya, maka mereka nyemir. Nah, sebenarnya di sini harusnya dijelaskan ya, sunah-sunah wudhu. Ya, sunah-sunah wudhu. Tidak ada ya. Sudah, tidak apa-apa. Ya, saya tambahkan. Sunah-sunah wudhu apa ya? Pertama, membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Kemudian apa? Memulai dengan bagian yang kanan. Namanya apa? Tayamun. Kemudian ya istinsyak dan istinsyar tadi. Kemudian apa? Sebelum berwudu bersiwak. Disunahkan juga. Kemudian setelah kita selesai berwudu disunahkan apa? Membaca doa.
Kemudian setelah membaca doa, kita disunahkan juga untuk melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukur lil wudhu. Ya, sholat untuk mensyukuri wudhu. Nah, banyak ya sunah-sunahnya. Tapi di sini diwajibkan, di sini disebutkan wajib-wajibnya dulu. Itu ya tidak masalah untuk pemula. Nah, kemudian yang kelima, ya nawaqidul wudhu. Ya, apa nawaqid tadi? Pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Oke, wahya mubtilatuhu allati tujibu i'adatahu marratan ukhra. Ya. Yaitu mubtilat, ya pembatal-pembatalnya yang mewajibkan untuk mengulangi wudhu lagi. Yang pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Ya, maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Apapun yang keluar, maka tetap wudhu. Kemudian yang kedua, ghaibatul aqli binaumin au ghairihi. Ghaibah tadi apa tadi ghaibah? Akal. Ya, kehilangan akal dengan sebab tidur atau lain sebagainya. Pingsan. Kemudian apa? Kalau autis misalnya apa namanya itu? Ya. Step. Ya, kemudian koma. Ya, maka wudhunya apa? Batal. Nah, maka Ustaz, kalau saya sedang mendengarkan khutbah Jumat, kemudian saya tertidur gimana, Ustaz? Nah, maka diperhatikan. Kalau sampai tidur nyenyak, ya ngorok-ngorok, gitu kan, sampai khutbahnya imam nggak kedengaran, maka Anda sudah termasuk dalam kategori tidur. Maka ketika qomat jangan langsung sholat, ya wudhu terlebih dahulu. Ya, kalau sholat nanti nggak sah. Nah, karena wudhunya apa? Batal. Nah, ini hati-hati. Maka sebaiknya sebelum sholat Jumat itu tidur terlebih dahulu kalau bisa ya. Sebentar. Kemudian yang ketiga, wa yara ba'du ahlil ilmi anna min nawaqidil wudu'i aidan mayali. Dan sebagian ahli ilmu melihat ya berikut ini ya tambahan untuk pembatal-pembatal wudhu. Ya, lihat. Yang pertama apa? Lamsul farji bil yadi kubulan kana auduburan. Ya. Menyentuh kemaluan dengan tangan, baik kemaluan yang depan atau kemaluan belakang. Menyentuh. Tidak pakai celana, misalkan tidak pakai apa namanya penutup. Menyentuh secara langsung maka membatalkan wudhu. Ya, kemudian yang kedua, ayyamussa unta bisyahwatin, ya. Menyentuh wanita dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, taghsilul mayyiti, ya, memandikan mayat ternyata bisa membatalkan wudhu. Al-khariju al-fahishu min baqiyatil badani kaddami. Al-kharij, ya, keluar ya sesuatu yang menjijikkan ya dari anggota badan. Contohnya apa? Kaddami, seperti darah. Nah, ini yang dijelaskan ulama yang juga bisa membatalkan wudhu. Ada yang lain, apa misalkan? Makan daging onta. Makan daging onta ternyata membatalkan wudhu. Ya. Makan daging onta membatalkan wudhu. Daging ayam, Bang? Ya enggak. Ya, enggak perlu. Kalau jengkol, Ustaz? Ya enggak ada. Daging onta aja pokoknya. Dinosaurus, Ustaz. Nah, taib. Tapi di sini jengkol kapan, Ustaz? Bau, Ustaz? Meskipun bau, tapi kan dia tidak membatalkan sholat. Taib. Ustaz, cukupkan misalnya di sini ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, memang apa yang taksilul mayit, membandikan mayat. Ya. Tapi perlu diperhatikan ketika kita mau sholat, kita harusnya menjauhi benda-benda yang memiliki bau menyengat. Seperti apa? Durian, bawang putih.
apalagi pete, jengkol, ya itu sebaiknya dijauhi. Karena sholat di samping orang seperti itu, baunya itu ganggu, ya, ganggu orang sholat. Nah, mengganggu seperti itu tuh membatalkan sholat jual. Ya enggak, kalau sampai mengganggu tidak membatalkan sholat. Ya, kalau mengganggu itu tidak membatalkan sholat. Beda lagi mengganggu. Makanya orang-orang yang merokok itu, wah itu udah. Ustaz tuh kalau sholat di samping orang yang merokok udah nggak tahan udah. Ya, dia kan sambil baca doa itu kan napasnya keluar masuk. Itu dicium aja udah bikin pusing gitu. Nah, kalau begitu boleh pindah lah, Us. Kalau kita boleh pindah. Ustaz, Siapa ini? kalau ada penyakit gimana Ustaz? Maksudnya? Misalnya kayak rastung Ustaz, bawa Ustaz. Rastung, Ustaz. Apakah Rastung. apa itu? Yang di batis itu Ustaz, yang di kaki. Nanah, Ustaz. Nanah. Kayak nanah itu Batis, Ustaz. penyakit batis. Nanah Ustaz. Oh, Bau Ustaz. Tengan, Gimana? tengan, oh iya iya. Rastung putra bau Ustaz. Itu Tengan Ustaz. Lah terus apa? Masalahnya apa? Dari tapi bau itu Ustaz mengganggu lah Ustaz. Lah terus enggak sholat. Dari Rehan. Tapi Ya batal enggak. Ustaz. Ya enggak. Kita tadi menjelaskan sesuatu yang mengganggu tidak membatalkan sholat, tapi lebih baik dijauhi. Kalau rastung bagaimana menjauhinya Ustaz? Hah? Ya pakai kaos kaki. Nempel. Ustaz, berarti, nah ini kan Ustaz, emang Atau pakai minyak wangi. Maka disunahkan sebelum satu pakai minyak wangi supaya bau-bau yang tidak sedap itu tertutupi. kalau pakai alkohol, Ustaz. Alkohol parfum maksudnya. Iya. Wallahu ta'ala a'lam, banyak sila pendapat di sini, tapi Ustadz lebih memilih boleh, enggak apa-apa. Ya, untuk minyak wangi lah ya. Jangan diminum. Ya, ada lagi pertanyaan? ini kan Ustaz, darah kan keluarnya yang menjijikkan seperti darah. Berarti nanah saja juga Ustaz. Iya, tapi perlu diperhatikan yang keluar itu maksudnya apa sih? Keluar secara berlebihan. Ya. Darah mengalir banyak seperti itu. Tapi kalau cuma digigit nyamuk atau apa misalkan kudis itu ya enggak membatalkan ya. Nah, terus tadi ya alkohol, ya tentang alkohol, benda yang haram untuk dikonsumsi itu belum tentu najis. Ya, benda yang haram untuk dikonsumsi belum tentu najis. Ya, maka walau ta'ala alam ya menggunakan alkohol sebagai minyak wangi maka tidak dipermasalahkan. Kecuali disemprotkan ke mulut ya itu baru masalah. Orangnya masalah itu. Baik, Kalau ada lagi sebelum kita kerjakan tertibat? kita sholat Ustaz sambil pakai tisu mano hingus tuh Ustaz. Nggak masalah. Kita melakukan gerakan untuk sholat tidak masalah. Selama tidak berlebihan. Lebih 3 kali Bang Ustaz, tapi itu Ustaz meskipun terpaksa banget kayak mana Ustaz? Meskipun lebih dari 3 kali ya tidak mengapa. Karena dibutuhkan. Loh, saya tanya yang bilang 3 kali bergerak 3 kali membatalkan sholat itu omongan siapa? Iya. Wallahu ta'ala alam. Guru istri Ustaz. Guru istri Ustaz. Kita belum dapati ya ulama Katanya Haji Iwan Ustaz. Ulama dahulu yang mengatakan gerak 3 kali membatalkan sholat. Nah, tapi kalau geraknya tidak diperlukan, kemudian geraknya banyak, berlebihan, maka itu membatalkan sholat. Mainin kuku, itu kan. Ya, ini apa nggak baca Al-Fatihah, pikir saya tuh. Apa nggak baca wirid-wirid dalam doa. Iya, saya ada yang main kuku pas sholat. Nah, itu banyak itu. Ya, garuk-garuk, goyang-goyang. Gitu. Ada yang makan juga Ustaz, kayak putra Ustaz. Bapak makan yang membatalkan sholat. Makan permen pas sholat. Ayo ada lagi? Raden rancak Raden. Ada lagi? Ustaz, Gadal Ustaz. air keringat itu membatalkan Ustaz. Misalnya selesai main bola berkeringat. Enggak. Meskipun berkeringat, deras, tidak membatalkan sholat. Bau Ustaz. Lanjut, itu mengganggu, karena mengganggu jadinya dijauhkan. Saya ini keringatan saat habis kerja atau habis belajar, apakah langsung wudhu atau
Sebelum sholat atau bagusnya mandi dulu, maka saya sarankan lebih baiknya mandi terlebih dahulu baru sholat. Meskipun terlambat atau masbuk tidak masalah daripada kita mengganggu orang. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, ke bagian ketadribat. Nggak bisa dihapus ya. Sorry. Oke, siapa yang mau mengerjakan ini? Raden, Ustaz. Siapa yang mau mengerjakan? Anak-anak. Baik, Rafli ya. Tadribul awal. Disuruh apa ini Rafli? Silakan dicatat dulu ya di buku kalian. Ya. Catat. Kemudian setelah ini kirim ke Ustaz. Baik. Mencari persamaan katanya, Ustaz. Oke, silakan. Yang pertama, al-khotoya. Az-zunub. Ustaz garis ya. Di sini lihat, perhatikan. Kemudian ar-ribat. Al-mulazamatu ala ta'atillah. Nah, ini al-mulazamatu ala ta'atillah. Sorry. Baik, yang ketiga Asyahwah talabul ladzati. lidzati. Talabul lidzati. Lidzati apa artinya? Kayak enak. Keenakan, kelezatan ya. Silakan ditandai. Baik, terima kasih Rafli. Kemudian tadribut tsani siapa yang mau mengerjakan? Tadribut tsani. Oh, mudah ini. Gampang. Ayo, siapa yang mau mengerjakan tadribut tsani? Ustaz pilih. Ahmad Akbar. Oke. Alfik Riza Stephen Lee, nyalakan speaker Anda. Ustaz. Baca. Disuruh apa ini kita? Imla'il kulla mimma faragatil at-taliyah di kalimatil munasibah. Disuruh apa? Suruh isi yang kosong ini, Ustaz. Baik. Dianukan, dipasangkan. Silakan. Baca. Min furudil wudu. Furudil wudu goslu yadaini ila Mirfaqaini. Ila birfaqaini. Sahih. ilal mirfaq. Gimana nih? Bentar. Oh ya, dan ya, perhatikan ya warna merah. Terus. Wa Ilal mirfaqaini wa apa itu? Oh, baina a'dha'i wudu'i. titik. Itu dulu, Ustaz. Oh iya. At-tartib. Nah, wat tartibu. Ustaz ganti warnanya biru ya. Ustaz ganti warna biru. Tartibu baina a'dha'i wudu. Wat tartibu baina a'dha'il wudu fala yajuzu al-wajhi. Nah, Fala yajuzu kalau ada an, perhatikan ya semuanya kalau ada an pasti setelahnya fi'il. Berarti an. Ya. An yajifu. Mana ya jifu? Ada ya jifu. Fala. Oh, lain. Ini fi'ilnya cuma satu di sini. Yang mana ini? Dekat tak? Ai? Yatruku. Mana ya truk? Ada ya truk? Enggak ada kan? Oh, yuqaddim. Nah, fala yajuzu
ini ayyuqaddima ya, bukan yuqaddimu ya, salah ini. Ya, ayyuqaddima. Apa ayyuqaddima itu artinya? Ayyuqaddima artinya mendahulukan. Maka tidak boleh mendahulukan mashal udhunaini, ya, mengusap dua telinga ala apa? Ala titik-titik ar-ra'si. Ala Oh ya. Ada harus sih. ini titik-titiknya ini. Ada. Tidak boleh membasuh telinga sebelum membasuh. Nah, seperti itu loh. Boleh. Mana? Itu dulu Sat. Hah? Masa tidak boleh membasuh telinga sebelum apa tadi Sat? Sebelum, maka Boleh. tidak boleh mendahulukan membasuh telinga sebelum Membasuh tangan. Kalau membasuh tangan ada nggak? Yang kita pilih di kalimat ini aja. Nggak ada Sat. Hah? Mana? Alal aqli. Oh. Saya halal akli. Lamashi. Ala akli ar-ra'si bukan ya? Ala Ya. mashi. Fala ya juzu. Ala mashi. Ala mashi. Ya, bisa kebaca nih. Nah, ala mashi. Fala ya juzu ay yuqaddima, maka tidak boleh mendahulukan mashal udhunain, membasuh kedua telinga, mengusap dua telinga, ala mashir rasi, sebelum mengusap kepala. Baik, terus lanjutkan. Mana lagi Sat? Ya iyalah. Wamin. Fala ya juzu. Wa min nawaqidihi. Apa nawakid? Apa artinya nawakid? Membatalkan. Ya, pembatal. Wamin. Dan termasuk pembatal-pembatal. Wamin nawakid. Iya. Apa? Itu dulu satu dikit lagi. Al-khot atau ya. Dan termasuk pembatal wudhu khotoya. Ya. Ayo. Al-khotoya. Oh, al-taksilu mayit. Taksilul mayyit. Sahih. Ya, Terus satu lagi. Wahai betul khotoya. Wahai batul. Ini masih pembatal wudhu ini. Khotoya apa sih artinya? Khotoya? Oh, al-akli. Nah, wahai batul akli. Nah, khotoya ini jebakan. Apa artinya khotoya? Khotoya artinya dzunub. Apa dzunub? Khoti'ah. Dosa. Dosa.
Sudah? Sudah dicatat semua ya? Terima kasih buat Stephen Lee. Sekarang kita kerjakan tadribus tsalis. Nah, siapa yang mau mengerjakan tadribus tsalis? Mana Ustaz? Siapa? Muhammad Novel. Ya, silakan. Itu soalnya disuruh membuat kalimat kan Ustaz satu persatu. Bukan. Hatil mufrad. Berikan mufradnya. Itu kan jamak semua ini jamak kan. Ini jamak ya. Kita disuruh memberikan anunya apa namanya? Sinonim. Bukan sinonim, mufrad apa mufrad? Ada tunggal. Tunggal. Ya, tunggalnya. Al-marafiq apa? Al-marafiq al-mirfaqun. Mirfakun. Oh, mirfakun. Mirfakun, tulis di buku masing-masing. Mirfakun. Mirfakun. Al-Huto. Oke, setelah ini Ustaz persilakan ya yang mau setoran hadis, habis ini bisa silakan di list ya, siapa yang mau setoran. Oke. Al-Khuta ini nggak bisa ya. Ya. Ini nggak bisa ya dikerjakan ya. Ini Ustaz aja yang kerjakan ya. Nah, ini novel yang keempat aja ya. Al-Ka'bain itu ya, Ustaz? Oh iya, 6. Ya, tadrib Rabi ya. Ustaz kerjakan yang ini agak susah ya. Oke, yang pertama tadi Pak, mirfak. Ya, mirfakun, satu siku. Kemudian al-khuta. Apa tadi khuta artinya apa khuta? Langkah. Langkah. Ini jamak mufradnya apa? Khutwatun. 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 Kemudian khotoya. Apa khotoya? Apa artinya khotoya? Dosa-dosa. Berarti kalau mufradnya apa? Khotoya? Khotoun. Bukan. Khotoyatun. Bukan. Khotiatun. Hampir Malaysia. Khotiatun. Lihat di layar ya, saya tuliskan. Khotiatun. Nah, ini gampang nih. Terus al-Ka'bah apa al-Ka'bah ini? Berarti mufradnya Ka'bun. Nggak bisa al-Ka'bun. Nggak boleh. Ka'bun. Nah, Ka'bun atau al-Ka'bu. Al-Ka'bu. Terus ini ya, al-Ka'bu. Baik, yang terakhir, ausah.
Ausah apa mufradnya? Wase. Bukan wase. Mufradnya wasahun. Wasahun. Sudah semua? Ada yang ketinggalan? Sudah ya? Sekarang at-tadribur rabi'. Silakan Noval. Wasahun apa tadi? Wasahun, kotor. Kotor, iya. Yang pertama Noval, qaddama, yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu. Iya. Artinya mendahulukan. Ghaibatu. Dan ini banyak tuh nih. Dilihat tuh. Para terbuang banyak. Yuqaddimu apa? Atau qaddama lah. Qaddama yuqaddimu. Dia dibuat kalimat. Oh, dibuat kalimat. Iya, itu perintahnya apa? Dibuat kalimat. Oh iya. Qaddama. Pan tuh apa, Bang? Ayo nak tumpang ada di pan. Qaddama. Apa ya? Mendahulukan apa? Mendahulukan batis, mendahulukan tangan. Al-qaddama al-marafiku. Qaddama al-marafiku. Oke, bahasa Indonesianya seperti apa dulu? Mendahulukan siku. Ya, itu belum kalimat sempurna. Apa maksudnya gimana? Mendahulukan siku, mendahulukan apa? Mendahulukan siku saat apa? Mendahulukan siku. Mendahulukan siku saat memukul. Gimana? Mukul itu apa, Ustaz? Doroba. Qaddama al-marafiku doroba. Taib. Oke. Terus? Batu itu hilang akal. Yang untuk kalian bebas ya melihat kosakatanya silahkan bebas. Ya, sambil ngerjakan. Ghaibatu novel Ghaibatu novel min baitu. Minal baiti. Oh ya, minal baiti. Ya, hilangnya novel dari rumah. Tip, cukup ya. Terima kasih novel. Kemudian sisanya dilanjutkan oleh Kautar. Kerjakan sisanya. Al-muwalatu. Apa al-muwalah? Al-muwalatu. Urut. Al-wudu'u muwalatun. Al-wudu'u muwalatun. Gimana? Wudu. Salah. Al-muwalatu fardun. Ya, misalnya muwala adalah sesuatu yang wajib,
minal wudu, di dalam wudu. Mulai sesuatu yang wajib. Ghaibatun. Syahwat kalau Ustaz. Hah? Belum itu yang anunya belum. Bentar ya. Ustaz mau balas chat itu. Allah Akbar. Tip. Al-muwalah. Ayo. Wajibatun tadi. Al-muwalatu fardun min furudil wudu'i. Nah, seperti itu. Mana syahwat sekarang? Tadi al-muwalatun fardun min furudil wudu. Sekarang syahwat. Lahu syahwatun kabiratun. Wah, dia punya syahwat yang besar. Oke lah, enggak apa-apa. Gue tertib. Al-wudu'u tartibun. Wudu itu tertib. Gimana? Al-wudu, ya, wudu la budda minat tartibi. Misalkan seperti itu. Ketika berwudu harus tertib. Cukup. Silakan yang jumlah mufidah ini kalian karang sendiri, tidak apa-apa. Sekarang kita kerjakan yang terakhir. Jawab Ustadz ya. Silakan siapa saja boleh menjawab. Mal wudu, apa yang dimaksud dengan wudu? Menyempurnakan salat. Bahasa Arabnya. Lihat di kitab, silakan. Mal wudu, al wudu'u al-wudu'u mukaffarul junub. Bukan. Al-wudu'u huwa ghuslu wajhi wal yadaini wa mashur ra'si wa ghuslur rijlaini bima'it tahuri. Baik, mumtaz ya. Wudu adalah itu ya, halaman 49 ya. Huwa ghusl wajhi wal yadaini wal mashur ra'si wa ghusl rijlaini bil ma'it tahur. Ya, itu pengertian wudu. Nah, kemudian yang kedua, uzkur hikmataini min hikamil wudu. Sebutkan dua hikmah dari hikmah-hikmah wudu. Yang pertama apa? Al-awwal nazafatu al-a'dha illati yaksuru ta'arruduha duhal ausah lil ausah. Baik, yang kedua al-hudu'u yujaddadu an-nasyata. Yujaddidu an-nasyata wa yuqawwi 'alal ibadah. Baik, yang ketiga al-wudu'u mukaffarul junub. Mukaffirul junub. Dunubu. Yang nomor 2 itu bukannya 2 aja loh, Ustaz, hikmataini. Ya, kita sebutkan aja, enggak apa-apa. Kalau kalian tulis 2 enggak apa-apa. Nah, perhatikan kalau ada tanda tasdid seperti ini, ya. Kemudian di atas, ya, maka bacanya fathah. Kalau di bawah berarti bacanya kasroh. Lihat tadi ya. Mukaffir ya, misalkan mukaffir ya. Fa-nya kan tasdid, kemudian di bawah tasdidnya, maka dibaca kasroh. Mukaffir. Pertanyaan ketiga.
Udkur minal Qur'anil Karim ma yadullu ala anna taharata syartun li sihhatis shalah. Sebutkan minal Qur'an, dari Qur'an, ma yadullu ala, apa yang menunjukkan anna taharata, ya bahwasanya taharah syartun, menjadi syarat li sihhatis shalah, untuk sahnya salat. Silakan, apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Baik, mumtaz. Ya, Itu kalau jawaban nomor 3 kalau tadi. Iya. Jawaban nomor 3. Dalilnya ya. Kemudian nomor 4. Ma furudul wudu. Apa wajib-wajib wudu? 1. Gosolul wajhi. 2. Gosolul yadaini ilal mirfaqain. 3. Mashul ro'si. 4. Goslur rajlaini ilal ka'bain. 5. Tartibu baina a'dha'il wudu'i fala yuqaddimu muta'akhira ala sabiki. Baik, 6. As-sadis. Al-muwalatu baini ghusli al-a'dha'i fala yatruku al-wajhi yajifu qabla ay yaghsila al-yadain wa hakadha baqiyatu a'dha'i wudu'i. Itu ya, tulis di buku masing-masing, dijawab. Kemudian yang kelima, udkur nawaqidul wudu. Sebutkan pembatal-pembatal wudu. 1. Lamsul farji. Itu yang sebelumnya tuh, yang sebelumnya, yang di halaman 50. Khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Ghaibatul aqali binaumin aw ghairihi. 3. Wayara. Sebutkan ya 3 yang itu, yang poin-poin itu. 3. Lamsu. Yang mana Ustaz? Yang baliknya. 3. Lamsul farji. Lamsul farji bi apa nih? Biliyadi qubula kana audubura. Terus selanjutnya, wa an yamussa unsa bisyahwatin. Terus yang ke-5, taghsilul mayyiti. Yang ke-6, al kharijul fahishu min baqiyatil badani kaddami. Baik. Cukup ya. Terima kasih. Masih sisa 1 ya. Sisa 1 ya. Ma makna annal wudu'a mukaffirun lidzunub? Ma makna annal wudu'a mukaffirun lidzunub? Apa maksud bahwasanya wudu itu menghapus dosa? Ayo. Ada hadisnya kan? Apa makna bahwasanya wudu itu menghapus dosa? Isbagu al-wudu'i ala makarahi wa kasratul uta ya, ila masajid. Maksudnya apa? Maksud bahwasanya wudu itu ya penghapus dosa. Nah, maka jawabannya, apabila kita berwudu ya dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosa kita bisa berguguran. Nah, itu jawabannya. Bagaimana bahasa Arabnya ya? Ada yang membahasa Arab kan? Apabila kita berwudu dengan wudu yang sempurna, maka bisa menghapuskan dosa-dosa. Ada yang membahasa Arab kan? Ini yakni idza tawaddo'na
Biwuduin kamilatin. Biwuduin kamilin. Biwuduin kamilin. Ya. Fayantahi dzunu. Yang enggak habis ya, belum tentu habis ya. Ida tawaddo'na apa tadi? Ida tawaddo'na biwuduin kamilin. Terus? Ayo, ada yang mau lanjutkan? Ayam sahuzunu. Fahada Zunub. Fahada min mukaffirid dzunubi. Fahada min mukaffirid dzunubi. Ada lagi yang ditanyakan? Idza tawaddo'na bi wudu'in kamilin fahada min mukaffirid dzunub. Ustaz, yang hikmah wudu nih Ustaz, yang anu nih Kak? 2 saja. 2 aja. Oh iya. Nah. Terus 2 aja. Ada lagi yang belum terjawab, ada yang terlewatkan? Sudah ya? Baik. Ada ditanyakan? Oh, enak kan nggak ada tugas. Nah, maka silahkan kalian lihat ya. Cek di apa ya? Di YouTube lah atau nanti Ustaz kirimkan linknya ya. Cara wudhu yang benar. Ya. Silahkan dicek di Yufid TV itu ada yang bagus. Ya, Ustaz Badrus Salam kalau nggak salah ya peraganya itu bagus untuk buat belajar. Baik. Sudah ditanyakan Ikhwan? Seperti biasa kan Ustadz, setelah ini dikumpul lewat Japri. Ya, difoto ini jawaban ini difoto, kemudian dikirimkan ke Ustadz buat Ustadz absen. Nah, biasanya Ustadz absennya jam 10 malam. Ya, sekarang saya tampung dulu. Tapi langsung ya, jangan nunda-nunda. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada? Lapar. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustaz cukupkan sekian. Jangan lupa persiapan untuk ujian. Apa tadi? 1. Ya, kerjakan ulang tadribat-tadribat yang sudah dikerjakan ini. Ya, kalimat-kalimat ini kalian buat kalimat sendiri. Ya, misalkan. Nah, kemudian ini dijawab, jawabannya diingat-ingat, ya. Kalau sudah ngerjakan, insya Allah mudah aja, nggak susah. Nah, baik. Kemudian untuk hadis nanti ya, nanti hadis, nanti disampaikan di hadis saja ya, baik. Kalau begitu, yang mau setoran ada enggak? Kalau enggak ada, saya tutup. Ada yang mau setoran? Atau nanti malam? Nanti malam aja Ustaz, nanti malam. Nanti malam ya. Baik. Kalau nggak ada yang setoran, saya tutup. Silakan istirahat. Jangan lupa HP-nya dicas, laptopnya dicas. Ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi habis asar. Wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu.